ujung lorong gelap, sebuah pintu terbuka mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Kamar angker di malam yang gelap. Semua balik lagi sama gue Dimas, editor dari 33 Klub yang lagi luntang-lantung di segmen yang gue kasih nama Kamar Angker. Kali ini gue bareng sama orang-orang ini. Ada Ezra sama Paula. Muka gue udah angker banget belum? Ya juga lagi. Kita bakal ngebahas film yang baru aja kita tonton tadi ya. Yang sebenarnya gue pengen marah-marah sendiri, tapi karena nonton bareng teman, kita marah-marah bareng teman aja. Filmnya adalah Pusaka. Gue pengen karya dari Masku Rizal Mantawani. Silakan Cak, duluan. Apa ya Bang ya, ini sebenarnya ini ya secara premis nih bagus ya Pak ya. Nah kan menarik karena bukan horor hantu yang hantu banget gitu. Iya benar. Soalnya kan memang ini memang kayak ngangkat ya benda-benda Bersejarah. sejarah. Iya benar. Jadi Pusaka. Sebenarnya- ada budayanya juga di sini nih. Ada cerita sejarah dan budayanya. Iya benar. Jadi memang sebenarnya pas mau nontonnya juga wah kayaknya mungkin menarik ya sebenarnya gitu kan. Cuma memang sebenarnya agak skeptikal dikit memang gue ketika ya tahu direkturnya gitu, walaupun bukannya mau mendiskreditkan Mas Rizal ya, tapi emang ya terakhir kali kan apa Bang kita nontonnya ini ya, gue nontonnya sih yang si kereta berdarah itu sih memang cukup unik gitu ya. Dua-duanya punya premis yang menarik sama ini juga sebenarnya. Cuma ya Juga kita nonton, kemarin juga kita nonton bikinan Rizal. Itu apa? oh iya, Apa? Junarisa. Junarisa ya. Iya benar juga. Itu Yang terakhir katanya Junarisa. unik juga ya. Unik juga. Nanti mungkin Paul kan belum nonton, mungkin lo coba nonton nanti. Enggak usah makasih. Junarisa. Iya. Tapi ini untuk si Pusaka ini ya gitu ya. Kalau menurut gue sih apa ya untuk awal-awal ya sebenarnya cukup menarik ceritanya, cuma eksekusinya ya kurang aja sih menurut gue gitu. Gitu kayak banyak yang nggak perlu sih sebenarnya tuh. Kalau dari Dan lu kayak gimana? ada yang miss gitu ya, kayaknya di dalam ceritanya ini kayaknya lah kok gitu nggak sih? Tapi Iya, kayaknya iya. harusnya gini deh, kok nggak ada ya kayak gitu. Gue banyak ngerasa yang kayak gitu-gitu sih missnya di situ. Ya kalau gue sih pribadi sebenarnya sih pas nonton ini sebenarnya yang paling lumayan annoying sih ya Paul sama Bang itu adalah ini sih romance yang sebenarnya nggak perlu dimasukin di sini sebenarnya. Ya kan kayak mereka maksain banget masukin romansnya si Susan Sameh sama Ajil Dito ini yang memang kayak tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang terus muncul lagi terus kayak nggak perlu lah sebenarnya ada ini terus bahkan sebenarnya maaf Sampai hilang akal loh, Iya, tapi si iya. Ajil Dito. bahkan sebenarnya menurut gue bagian apa ya kayak historinya Susan Sameh aja sebenarnya tuh kayak nggak perlu amat banget dibikin kayak tragis itu karena kayak nggak nyambung sama ceritanya juga gitu loh, kecuali memang ada unsur nyambung sama cerita tapi ini sama sekali nggak ada kan, jadi kayak buat apa dimasukin kayak gitu sih kayak gitu. Kalau gimana Bang lo? Ini cerita bikin gue takut ya. Takut kehilangan 60.000 gue. Soalnya ceritanya jelek banget. Kayaknya ini bakal nambah sih Bang, nggak bakal 60.000 lebih lah, 60.000 status lah. Tapi yang gini. Satu hal yang bisa gue puji dari film ini adalah premisnya mantap. Jadi dari segala macam film horor yang kita lihat sekarang, yang film-film horor religi, ini angin segar lah buat ngeliat film yang dari klinik gitu. Apaan tuh kerisnya kok terkutuk gitu. Itu kan jarang banget ya diangkat sama orang-orang sekarang gitu. Menurut gue itu sih yang bisa gue puji. Sisanya enggak. Gue kayaknya cuma bagian itu juga gue mengakui sih itu emang bagus sih. Tapi bagian itu doang. Yang bener-bener soal yang kerisnya ini kenapa terputus. Ya, dan harusnya itu bisa dieksplor lagi ya. Tapi tadinya gue pikir ya justru yang bakal jadi tumbal utamanya tuh malah si Susan Samehnya tahu. Karena kan dari awal cerita sampai pertengahan tuh kayak yang paling diangkat Susan Sameh kan. Tapi kan tokoh utama. Iya kan, tapi kayak
ternyata enggak gitu. Gue juga rada ini ya. Ini satu menurut gue kritik yang paling kelihatan di film ini tuh logika dari Chris-nya itu agak bingung gue. Chris-nya itu bikin seseorang nggak bisa mati kan katanya. Tapi cuma buat ke mbak-mbak pertama yang ditusuk tuh yang gue lupa namanya. Yang tangannya ketusuk sendiri, yang langsung kesurupan. Sementara adeknya, walaupun adeknya si mas-mas jahat itu siapa ya? Pokoknya yang rambutnya highlight merah tuh. Yang mas-mas kaya ya, mas-mas kaya. Mas-mas kaya itu. Bian. Iya si Bian. Itu udah kesobek tangannya, tapi dia kesurupannya lama. Jadi Iya, kenapa malah Ajel Dito duluan ya? nah itu. Jadi logika dari Chris-nya sendiri tuh agak belepotan gitu menurut gue itu. Kelihatan banget gue apaan nih kok gini gitu. Jadi apaan ya? Sama ini sih Bang, kalau misalnya dari gue itu ada satu yang misalnya ini sih, tadi kan yang si mbak-mbak yang ngeselin si Sandra nggak usah namanya ya, itu dia kan nggak bisa jadi orang lagi tuh, maksudnya dia nggak sadar kan, emang sampai akhirnya dibunuh. Sedangkan si Ajil Dito itu kenapa tiba-tiba dia ada sempat untuk Jadi manusia sadar lagi. lagi kan, udah yang ngangguk kayak bunuh aku Susan gitu kan, ada yang gitu kan, Iya. bunuh aku aja udah gitu kan, kayak lah kok dia bisa balik bisa sadar lagi gitu, kayak kan aneh, jadi nggak konsisten gitu ceritanya sih sama Tapi si lucu ini. tahu adegan romantisnya. Ya, tapi ya, tadi kayak nggak perlu sama kayak Ya, bener. aneh banget nggak kesel. Oke lah yang di tengah-tengah yang mungkin yang habis dia tadi kesel setelah disebut dia, tapi tiba-tiba yang pas mau yang lagi sandaran mau mati itu yang kayak aneh banget ini, yang apa namanya itu sih banyak kalimat-kalimat yang cringe menurut gue sih, kayak misalnya itu coba kalau misalnya gue ketemu lu lebih dulu. Aneh aja sih menurut gue gitu. Terus sebenarnya ini gue nggak tahu sih ini gue aja sih, tapi gue tuh bingung sama pekerjaannya mereka sebenarnya gitu. Walaupun oke lah kita tahu mungkin apa sih merenovasi museum atau gedung Dia kayak promotor gitu ya sebenarnya. atau akhirnya kita nggak tahu kan, dia bingung karena tiba-tiba kayak kok kayak kerjaan ini ya kan Elis, oke lah kalau mau biar tahu kerjaan itu Elis dikasih tahu Elis sebagai apa gitu, jadi biar tahu gitu. Nah ini gue aja pribadi sih menurut gue kayak perlu aja di-establish dikit mereka ini apa, kan tiba-tiba juk-juk oke ini project ini 3 hari kan selesai, terus nanti ini apa lo perbaikin ini bisa nggak 3 hari apa sih, jadi ini mau ngapain gitu, dia ini apakah dia ini dekorasi museum atau dia ini seorang yang kayak di luar negeri kan ada aja yang bikin kayak apa namanya lightingnya kah, atau mungkin dia kurator gitu kan. Tapi yang unik ya, yang gue bingung tuh kan mereka berlima kan. Gue pikir tuh mereka berlima ini tuh satu mobil yang bener-bener satu tim gitu. Satu timnya maksudnya kayak misalnya si cewek yang mati pertama itu manajernya gitu. Terus tapi si saya tuh kayak timnya maksudnya satu bidang gitu. Tapi ini kan nggak ada, tiba-tiba ada akuntan juga ikut. Terus, Iya. Terus tapi dia juga kayak bosnya gitu, si cewek itu gitu. Terus si Susannya sebagai apa, si Sandranya sebagai apa, si Ajilnya juga apa. Maksudnya kayak ternyata mereka nggak satu tim bidang yang sama gitu loh. Gue jadi kayak lah kenapa Ya, semua dibawa gitu. Ya, bener. Udah gitu ternyata kan mereka posisinya emang belum mau bangun itu kan. Tapi mereka baru mau survei gitu. Jadi gue kayak lah kenapa lu boyong semua orang. Iya makanya jadi tuh makanya nggak jelas mereka ini sebenarnya di perusahaan apa, atau agensi kah, atau mereka ini kayak ya tadi tuh kayak perusahaan dekorasi atau bagaimana kita nggak tahu, makanya itu kayak bingung aja sih. Tapi ya itu sih ya, tapi ini sih paling yang kadang-kadang sih acting sih kalau menurut gue sih, kadang-kadang juga ada yang aneh sih emang. Sebenarnya Susan Samai pun juga sebagai Manly juga sebenarnya kadang-kadang rada nggak begitu menarik juga sih di sini. Justru sebenarnya kalau gue sih emang dia ngeselin ya. Tapi si mas-mas kayaknya tuh yang menarik sebenarnya. Mas menarik kita emang minta ditampol banget sih dari awal. Kalau si Susannya justru karakternya yang kayak ya apaan sih gitu loh, kadang-kadang apaan sih gitu. Emang bener-bener banyak yang janggal ya di film ini. Yang gue pikir ini kayaknya bakal nyambung deh, bakal punya peran deh di film ini gitu. Yang maksudnya kayak propertinya juga gitu, misalnya kayak arcanya atau apa gitu. Tapi ternyata enggak loh. Jadi gue kayak kenapa? Ya di film itu memang di script writing atau di film itu ada satu istilah namanya Chekhov's gun. Itu gue sering katakan gitu ke orang-orang di sekitar gue. Chekhov's gun itu kira-kira gini. Kalau lu taruh sesuatu di film, benda itu harus digunakan untuk plot. Jadi misalnya lu ngomongin soal arca itu harus digunakan di kemudian gitu. Itu harus.
Kalau nggak gitu penonton bingung ya kayak Paula ini. Apaan nih? Kok ngomongin Arca gitu. Ini yang akhirnya didorong buat Iya. nimpa si kecil itu kan. Ini kayak maksud gue lah Arcanya ngapain buat timpa orang doang kayak maksudnya terlalu Gue kira at least bisa diambil apa yang Iya, si yang Trisulanya, gue kira yang Trisulanya. iya gue juga pikir kayak gitu Ya. bisa dipatahkan dengan si Trisulanya itu Sama ya sama kan? ini pesan buat David ya. David continuity script ya. Gue bingung nih gue harus Orang ekspresinya gimana. orang udah ketusuk tombak tuh, wey. Apa lobang tombaknya nggak ada di punggung? Gimana? Udah gitu aja sih. Yang si itu ya. Yang ini ya, yang si Sandranya ya. Tapi jump scare-nya oke ya? Ya kalau ngomong jump scare, Pasti ya. emang tujuannya itu sih kayaknya banyak. Sampai ini sih kayak banyak yang tiba-tiba musiknya kayak terlalu gitu ya, terlalu. iya. Terlalu heboh. Apalagi yang terakhir tuh menurut gue agak terlalu heboh yang pas Susan sampai mau nusuk mulutnya si Mas Kaya itu kayak dramatis banget. Ini sampai lebay banget gitu menurut gue yang Emang. di akhir lucu gitu. Oke tuh. Nah ini kalau bahasa Jawa gimana bahasa Jawa? Sebenarnya ini kan bahasanya bahasa halus kan. Jawanya tuh Jawa halus tuh yang Iya, dipakai iya. pas baca soal kerisnya gitu-gitu itu Jawa halus. Oke. Kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu ngerti gitu. Jadi kayak tuh yang bagian paling bikin miss-nya tuh di situ nggak sih? Karena kita kayak harus baca subtitlenya gitu dan kayak Tapi emang Angkat juga ngomongnya agak terbata-bata juga sih. tapi mungkin boleh lah pemainnya tuh belajar bahasa Jawa dulu kali ya. Sebenarnya tuh karakter yang paling berguna di sini tuh adalah Sahila Hisam sebenarnya. Iya. Si Mbak Mayang. Tapi Dia paling berguna karena cuma dia yang bisa baca iya benar. si bahasa Kan kuno di Sanskerta ya. situ ada kayak Simba Mayang yang bisa bahasa Sanskerta, bisa kayak gitu-gitu kan. Cuma kayak kok malah itu nggak ditonjolin ya? Maksudnya sesi-sesi baca ininya yang kayak apa gitu, kayak hin-hinnya gitu. Gue pikir bakal hinnya banyak di bagian baca karena kan keris itu kan benda pusaka gitu kan. Benda pusaka satu dengan yang lain pasti kan berkesinambungan. Iya Kenapa sih. ini malah nggak dia mainkan di bagian benda pusaka lainnya juga gitu ya nggak sih? Iya, gue jadi kepikiran satu hal deh. Jadi dari awal Act 2 sampai Act 3 itu kosong menurut gue. Cuma kayak mereka main tak umpet sama setan aja. Itu dia benar. Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Jadi menurut gue itu malah lebih bagus, Pau. Kalau misalnya Mulai di si orang kan kepisah jadi dua kelompok. Kelompok satu nemu satu tulisan yang cuma bisa dibaca sama kelompok dua yang kepisah gitu. Jadi mereka mesti nyari cara buat ngelewatin setannya buat ke kelompok dua itu gitu kan, lebih ada isinya. Gila, gue nontonin mereka main takut sama setan tuh Iya. capek. Dipikir emang dipikir emang cukup dragging juga sih tadi sih. Lumayan lama loh tadi itu kayak petak-petak umpet doang yang kira wah gitu kan, habis itu kayak balik lagi wah kayak gitu-gitu doang aja. Ya memang sayang sih. Coba kan bener tadi kata Paula malu bang kalau misalnya di Act 2 itu mulai di build nyari gimana caranya untuk ngalahin si curse ini gitu kan, atau ngalahin si Chris. monster ala zombie ini gitu kan. Habis itu untuk gimana caranya bisa lepas dari si Dan lagian kan kutukan setahu ini. gue ya, itu bukannya harusnya ada kayak mantranya sendiri gitu ya, untuk mematahkan kutukan-kutukan kayak gitu-gitu loh. Harusnya sih ada sih ya, harusnya Nah, mungkin ada. Atau iya mungkin kan? emang dibikin kayak gitu kali ya. Tapi maupun aneh menurut gue kayak dibikin, masa benar-benar nggak bisa kalah sama sekali sih, harus Kan 7 mereka orang mau- mati gitu. Mau bikin kayak pengorbanannya Ajil gitu untuk Susan Sameh ya. Iya. Sampai dia ini loh, bangku udah disusun dia bongkar lagi demi Susan Sameh cuy. Iya tuh. Jadi emang kisah ceritanya tuh kayak aduh gitu gak sih? Kayak Untuk kisah cinta banget ya. untuk Susan sama yang udah menikah dan kayaknya Ajil gitu aja juga bukan yang kayak baru lulus SMA tuh kayak yakin nih kisah cintanya kayak gini. Ya pasti tiba-tiba apa gue sehina itu ya kayak gini. Lo kan tau perasaan gue. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba gitu kayak lo kenapa tiba-tiba gitu. Andai Lucu kita banget sih. ketemu lebih awal Iya ya. itu sih. Itu udah sekarat. Ya mungkin emang dibikin bucin banget. Nah ini yang namanya tuh kisah cinta nggak perlu ya, kan sering banget ada di film-film atau drakor. Nah, ini ada di film gini nih nggak perlu banget ada film. Padahal sebenarnya bakal lebih keren kalau benar-benar fokus untuk daripada gitu mending cari cara buat ngalahin aja gitu. Kenapa nggak dia dari Iya. awal aja mending ngasih Ajil dihitungnya sama si Iya. Susan sama? Maksudnya di
udah ditunjukin ininya Iya. gitu loh. Terus tuh emang, misalnya gue gak tau sih emang dibikin gitu atau kayak ini plot hole ya. Tapi kenapa nggak keluar dari rumah itu aja sih gitu kan? Tadi kan bukan mereka mencari mobil tadi ya sebenarnya kan. Pas tadi setelah mereka nyari tadi kunci nggak sih? si gerbang. Kunci mobil. Oh iya sih, make sense. Tapi menurut gue kayak bisa aja setelah itu kan ini habis itu langsung aja udah ke pas yang tadi setelah ngalahin si siapa tadi Sandranya langsung aja bawa ke rumah sakit keluar kan. Kalau nggak open pintu gerbangnya ya kalau dalam keadaan genting biasanya kadang-kadang ditabrak ke mobil aja ya udah sih gitu ya. Nah tapi ini juga mungkin kan emang kebutuhan cerita buat tetap ada di situ ya. Bener juga. Makanya tadi gue bilang loh kenapa mereka masuk lagi gitu kan, ya udah Kayaknya makanya emang genrenya ini dah drama horor gitu ya. drama berbau horor Salah horor yang berdrama enggak juga ya? loh. Drama yang berhoror. Iya. Sebenarnya kalau horor ada kisah cinta atau itu nggak apa-apa sebenarnya menurut gua. Tapi harus nyambung Tapi kayak- harus nyambung sama ceritanya. Ini kan nggak ada tipe ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Terus bahkan yang tadi gua bilang bahkan yang soal dia dulu adalah orang yang pernah menikah dicerain lalu di suaminya menyebar itu juga buat apa itu ada itu tuh buat apa sebenarnya? Apa plot hole gara-gara itu berantem akhirnya ketemu Tadinya gua ruang-ruang rahasia itu kan? Jadi gue pikir si Susan Samenya, oh jangan-jangan si Susan Same ini anaknya anak tirinya pemilik rumah itu atau apa. Iya Oh kan, dan kayak ngomongin gitu. soal ruang rahasia ya, kan mereka ngelihat itu tuh denah rumahnya tuh, masa nggak kelihatan denah rumah luar sama rumah dalamnya Iya. beda? Unik kan makanya jadi kayak Itu nggak ada basement loh, artinya rumah luar sama rumah dalamnya ada satu ruangan lagi, apa satu tempat lagi yang kosong aja gitu. Iya. aneh kan. Bahkan dia nanya gini kan, Dek, kamu tahu tentang tempat ini? Do you know about this place? Tadi gitu kan ngomong gitu. Enggak. Gue sih lebih senangnya kalau terus tiba-tiba adanya atau kakaknya tiba-tiba ngomong aku tahu, terus dia kayak menceritakan sejarah rumah ini gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak lebih berasa dapet horornya. Iya kan? Iya. Sebenarnya agak sayang juga Slamet Raharjo pernah gitu doang ya sebenarnya. Iya. Ini sekelas Slamet Raharjo lagi cuma doang. Mahal kali cuy. Loh, Makanya kalau mahal sekalian aja lah harusnya dibagusin gitu ya ya. mungkin dia bayarnya per segmen. Per scene-nya. Berapa scene nih? TV kali segmen. Ini kan kita kan kamar angker. Oh iya. Kenapa jadi ketawa-tawa lu? Karena lucu, karena filmnya lucu. Ayo kita ketawain harus yang tadi. Iya. Ini kan dimana ada gue komedi bang. Tapi ya gitu sih kalau gue sih bang. Kurang lebih ya itulah maksudnya apa dengan ide premis yang bagus banget gitu. Mungkin kalau eksekusinya lebih oke pasti benar-benar akan jadi yang interesting movie. Kan ini kan juga bukan horror hantu sebenarnya, tapi kayak lebih ya sebenarnya ini lebih kayak ya thriller sih, thriller Iya, tapi kan? makanya gue sebenarnya dengan ceritanya bagus lah, gue suka sama idenya ya. The idea itu interesting lah, menarik gitu lah. Pas Gitu. nonton itu juga gue kayak entah kenapa langsung kepikiran ini kayak kereta berdarah, ada kenapa nggak sekarang aja dibikin judulnya Rumah Berdarah. Nah itu yang bikin sama, Iya kan? makanya saudaranya terus sama. Ya makanya jadi gue kayak ini terlalu berdarah-darah untuk sebuah judul yang pusaka karena nggak ada. Kayaknya emang si Rizal Mantovani mau coba different genre tapi di dalam horor gitu kan. Mungkin. Sebenarnya bagus. Jadi dia tuh sebenarnya idenya lumayan bagus sih secara dia tuh kayaknya si Rizal lagi mau coba explore nggak cuma hantu kuntilanak sama pocong atau yang ini, tapi mungkin ada yang itu kan yang di kereta berdarah kan kayak makhluk hutan alam gitu kan. Supernatural. jatuhnya. Supernatural. Walaupun itu pun juga nggak diceritain juga apa gitu. Ini dulu sama ini nggak ceritain apa gitu. Pokoknya masih kurang penceritaan. Padahal tuh kayaknya intinya ya. Iya. Ini tuh apa gitu. Iya. Jadi ketimbang ceritain tentang background si Susan Sama, mending ceritain backgroundnya si pusakanya yang bener-bener gini nggak sih? Walaupun ada tapi kan tadi itu Iya. kan karena kan katanya Krisya kan diminta Iya. dibikin sama apa kerajaan Jenggala. Itu ada nggak sih apa cuma bikinan fiksi ya? Ini fiksi bikinan sini ya Jenggala ya. Gue nggak pernah baca ada Jenggala sih sudah. Atau Jenggala. mungkin ada tapi nggak tahu terangkat Iya, di buku sejarah kita ya. Ya mungkin fiksi kali. Apa sejarah yang disembunyikan? Kalau Donggala iya gue tahu ada Donggala tapi kalau Jenggala gue nggak tahu. Tapi gitulah. So jadi gimana bang kalau lu mungkin kata-kata Sebagai terakhir penikmat horor. yang terakhir untuk film ini? Gue setuju sama Ezra. Jadi premisnya apa ide ceritanya bagus, cuma eksekusinya kurang ya. Sama pokoknya David fit kerja fit. Gitulah. Jadi ya Bang Rizal ini semangat lah tetap kerja untuk bikin terus kayaknya dia setahun film banyak sih kayaknya ya. Setahun ini aja udah banyak loh kayaknya filmnya
Rizal Mantovani, 3 udah 3 ya Sama Kita Berdarah. Udah 3 loh si filmnya Rizal Mantovani itu. Nah mungkin untuk Apa film karena itu berikutnya ya? Dia jadinya eksekusinya kayak kejar tayang dong, kalau kayak acara TV jadinya. bisa jadi, emang itu dia. Jadi mungkin untuk selanjutnya Mas Rizal, saya tunggu lagi film-film berikutnya. Kayaknya ada sih, kayaknya gue gak tahu deh kayaknya. Harusnya ada, nanti kita tunggu lagi. Nah mungkin kalau skor gimana skor? Kalau skor dari gue ya agak menghibur dikit lah, tapi ya mungkin 5,5 sih kalau gue sih. Ya. Gue kayak males ngasih skor tapi 5 pusaka. 5 berarti ya, 5 pusaka ya. Kalau lu Pau, skor Pau? 7,5 untuk Ajel Dito. Oh, udah. Ya gitulah berarti ya. Atau mungkin kalaupun misalnya emang itu pemainnya kali ya yang dicari, yang aktingnya tuh bagus, jadi ngangkat gitu. Loh sebenarnya untuk acting mah orang-orang ini gue pernah nonton film-film lain mereka bagus actingnya. Ajel itu Iya. bagus loh actingnya. Iya, Susan Samnya makanya. juga lumayan lah. Tapi ada nggak apa 7,5 berarti untuk Ajel Dito dan Susan Sameh dan kisah cinta mereka yang Absurd. Absurd. Ya gitulah. Jadi ya semisal aja ya. Udah cukup lah. Nanti biar kita tunggu lagi karya-karya Mas Rizal lagi. Cuman udah Kereta Berdarah, sudah Sunarisa, sudah apa dia tadi Pusaka. Apalagi kira-kira kita tunggu aja kalau gitu. apalagi yang bakal berdarah. Penasaran. Gitu deh. Hati. Wih, terus yang main Ajel Dito sama Susan Sameh lagi nggak?